perbuatan tangan-Mu yang terus menyertai akan kehidupan kami, pekerjaan, pelayanan, keluarga kami. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh dikumpulkan di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami telah menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Dan saatnya Tuhan Yesus, kami rindu Engkau yang berbicara bagi setiap kami. Untuk itu Tuhan Yesus, waktu yang ada kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari Bapa, Engkau kuasai setiap hati kami. Agar biar Bapa ketika firman Tuhan diperdengarkan bagi setiap kami juga bisa memahaminya, bahkan ditolong Tuhan untuk kami bisa lakukan itu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami siap sambut berkat firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Ya, salam Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali untuk boleh sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau berdasarkan kalender gerejawi atau ya kalau liturgika ya, liturgi, bahwa hari-hari ini kita ada di dalam masih momen Paskah ya. Bahwa ketika Yesus setelah bangkit, Dia masih ada bersama-sama dengan kita, menampakkan diri selama 40 hari. Dan setelah itu akan naik ke sorga, dan 10 hari kemudian terjadilah hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya rindu untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-21 di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus mati dan Dia tergantung di kayu salib, di situ timbul berbagai macam hal yang menggoncang iman bahkan orang-orang yang mengikuti Yesus selama 3,5 tahun, Bapak Ibu. Bahwa ketika goncangan itu terjadi, ada berbagai hal yang mereka sebagai murid-muridnya yang begitu dekat dengan Tuhan pada hari-hari itu, mereka juga bahkan kecewa, mereka mengalami ketakutan, bahkan mereka juga tidak tahu apa lagi yang harus diperbuat. Soalnya kan pemimpin kita udah gak ada. Sehingga ketakutan itu yang membuat mereka ada yang kembali ke pekerjaannya. Para murid yang sebagai nelayan pada umumnya mereka kembali ke pekerjaan mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau melihat bahwa kenapa Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Apa makna atau apakah dampaknya dari penampakan Yesus kepada murid-murid? Kenapa harus Dia menampakkan diri secara berulang-ulang? Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu bahwa Yesus menampakkan diri sampai ada yang bilang 11 kali, ada yang bilang 12 kali ya Bapak Ibu ya. Kenapa harus terjadi itu semua? Apa kurang kalau Yesus hanya menampakkan diri 1 kali atau 2 kali cukup? Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bahwa dari kebenaran firman Tuhan yang saya pilihkan buat kita semua renungkan bersama pada hari ini, bahwa apa dampak atau apa makna dari penampakan Yesus kepada murid-murid di pantai Danau Galilea atau Danau Tiberias ini. Kalau saya melihat di sini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, penampakan Yesus kepada murid-murid ini adalah yang ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Dan di sini Bapak Ibu, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias, di situ ada seorang yang namanya Didimus atau Thomas itu ada di sana. Kenapa dia harus tampakkan diri lagi ke sana? Karena penampakan diri sebelumnya Thomas nggak ada. Dan ketika Thomas nggak ada dan diberitahukan kepada oleh murid-murid yang lain bahwa kami melihat Tuhan, di sana Thomas bilang, kalau saya belum mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa hal pertama
kenapa Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di sana, dikatakan bahwa dia mau memberitahu kepada murid-murid bahwa jangan takut, jangan gelisah, jangan lagi kecewa, karena aku hidup. Itu hal pertama yang mau dibuat. Hal pertama yang Yesus mau sampaikan bahwa aku hidup. Yesus hidup. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita melihat pasal sebelumnya dari bacaan kita hari ini, bahwa di sana murid-murid ketika mereka mengalami goncangan itu, mereka masih beribadah Bapak Ibu. Mereka beribadah, tapi proses beribadahnya itu mereka dalam ruangan yang tertutup. Kenapa? Karena ada ketakutan di sana. Mereka ketakutan, mereka mulai merasa ini kalau udah gak ada pimpinan kita ini, orang-orang Yahudi yang selama ini akan terus mencari kita dan bahkan membunuh kita juga. Pemerintahan Romawi juga pada saat itu. Sehingga Bapak Ibu, saya percaya bahwa kenapa dia menampakkan diri lagi ke pantai Danau Tiberias. Saya percaya bahwa penampakan diri ini pada waktu siang hari. Di sana dikatakan bahwa maksudnya dalam keadaan terang ya Bapak Ibu. Bahwa dia datang di sana dalam keadaan terang dan tidak akan mungkin orang mengira bahwa ini adalah penampakan lain. Ini sudah pasti mereka melihat Yesus dengan jelas di sana. Bahwa dia adalah Allah yang selama ini, Yesus yang selama ini ada bersama-sama dengan kita. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di sini Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 di sana dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Tiberias itu berbeda dengan penampakan-penampakan Yesus pada ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya penampakannya terjadi dalam ruangan tertutup, tapi hari ini Yohanes pasal 21 berkata bahwa dia menampakkan diri di pantai. Dan itu dalam keadaan mereka lagi, murid-murid itu lagi sedang mencari ikan di sana. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kenapa dikatakan bahwa makna dari kebangkitan Kristus dan penampakannya kepada murid-murid di sana dikatakan bahwa dia mau menyatakan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada berbagai hal yang memunculkan keraguan bahkan ketidakpercayaan murid-murid pada waktu itu. Dan bahkan kalau hari-hari ini Bapak Ibu kita mau lihat bahwa kita sedang kekristenan ya, sedang digoncang dengan satu ajaran baru ya. Kemarin kami di acara Paskah MD di Wiladatika sempat dibilang, kami sedang bercanda bilang, kenapa gereja Anugerah Bethesda belum menanggapi yang ajaran yang bilang bahwa Kristen progresif. Kristen progresif Bapak Ibu. Nah ada salah satu hamba Tuhan yang di Kuala Kudus ya, Pak Niko, dia bercanda begini, kalau GAB mau menanggapi ajaran Kristen progresif nanti GAB berubah nama katanya. GAB nanti jadinya Gereja Agresif Bethesda. Jadinya agresif ya, bukan bukan progresif tapi agresif. Jadi artinya begini Bapak Ibu, bahwa kenapa Yesus mau mengatakan bahwa aku hidup, dan kenapa orang-orang pada waktu itu masih ada ragu, ada keraguan, ada ketidakpercayaan bahwa Yesus itu benar-benar dia yang selama ini ada bersama-sama dengan mereka. Dia mau mengatakan bahwa aku hidup, jangan ragu lagi. Nah sehingga hari-hari ini kalau tadi saya sempat singgung bahwa Kristen progresif dengan ajarannya, ya saya juga tidak mau bahas di sini ya Bapak Ibu, bahwa itu ajaran baru ya. Intinya hampir sama dengan Saksi Yehova, ada Mormon dan juga yang Christian Science itu hampir sama ajarannya, hanya jubahnya aja yang berbeda. Intinya bahwa mereka tidak percaya akan kemutlakan Yesus sebagai juru selamat itu. Bahwa masih ada berbagai jalan yang bisa kita tempuh untuk mencapai keselamatan itu. Tapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita jangan bahas itu karena itu butuhnya dialog ya, bukan monolog seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ajaran-ajaran yang muncul pada waktu itu juga membuat muncul banyak keraguan, muncul banyak ketidakpercayaan akan kebangkitan Kristus ini. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita boleh belajar satu hal pertama, bahwa bukti penampakan Yesus kepada murid-murid, dia mau mengatakan bahwa aku ini adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jangan lagi kita meragukan akan
uh, kebangkitan, bahkan juga penampakan diri Yesus kepada murid-murid datang juga kepada kita hari-hari ini, bahwa kita tentu harus kembali kepada iman yang sesungguhnya, bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Seperti tadi pujian-pujiannya luar biasa. Allah yang luar biasa, Allah yang hidup itu akan terus menyertai hidup kita dari hari ke hari. Sehingga kita bisa berbuat hal-hal yang luar biasa bersama dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita melihat 2 minggu lalu ya, bagaimana Yesus yang berkorban luar biasa, bahkan dia dikatakan di sana bahwa ada orang-orang yang begitu dekat dengan salib pada saat itu, tetapi tidak mengalami darah Yesus. Jangan sampai kita juga seperti itu. Allah yang hidup itu berkorban dan dia bangkit lagi. Dan itu kebangkitannya untuk mau membuktikan bahwa dia itu hidup. Dia bukan Allah yang mati dan terus mati dan gak bangkit-bangkit lagi. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jangan kita sama seperti yang tadi saya katakan, bahwa orang-orang yang ada 3 jenis orang yang dekat dengan salib Yesus pada hari itu. Pada hari Yesus disalibkan, ada orang-orang Romawi di sana, ada para prajurit, ada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka ada di sana, tapi kenapa mereka tidak mengalami yang namanya darah Yesus? Mereka dekat sekali dengan salib, tapi tidak mengalami darah Yesus. Berbeda dengan seorang Simon dari Kirene ya Bapak Ibu, bahwa dia datang dengan perencanaannya dia untuk datang mengikuti acara Paskah ya. Dari Kirene sampai ke Yerusalem, Bapak Ibu, kalau saya melihat bahwa itu jaraknya itu 1.500 kilo. Bayangkan dengan transportasi pada waktu itu, saya percaya bahwa mungkin dia dari Kirene ke Yerusalem itu sebulan sebelum peristiwa Paskah. Tetapi kenapa ketika dia datang dan dia datang dengan rencananya dengan pesta Paskah, tapi tiba-tiba rencananya harus berubah. Dari peristiwa Paskah dia harus berubah, bahwa dia dipaksa untuk memikul salib Yesus. Dan ketika seorang Simon dari Kirene itu, dia awalnya mungkin kita merasa bahwa dia ini kok orang seperti orang yang ketiban sial. Orang yang, kok kenapa sih kok kamu ya? Mampus loh katanya. Kalau orang Kupang bilang soe namanya. Ini kena sial ini. Datang mau acara Paskah, mau untuk momen yang sakral dan lain sebagainya. Kok kenapa tiba-tiba ketemu dengan harus pikul salib ini. Bahkan kalau kitab Matius pasal 27 ayat 32 kalau tidak salah itu dikatakan bahwa Simon dari Kirene ini dia ditarik dengan paksa oleh para prajurit dan dia dipaksa untuk memikul salib Yesus. Ya, hari-hari ini mungkin kita juga sedang dipaksa Bapak Ibu. Sedang dipaksa untuk memikul salib kita masing-masing. Seolah-olah kita ini dipaksa ya. Seolah-olah kita ini dipaksa untuk memikul salib kita masing-masing Bapak Ibu. Tapi percayalah Bapak Ibu bahwa ketika Simon memikul salib itu dan dia tetap berjalan mengikuti langkah Yesus, maka dikatakan bahwa keberdampakan dari seorang Simon dari Kirene, lahirlah Rufus dan Alexander di kitab Roma pasal yang ke-15. Di sana dikatakan bahwa Rufus dan Alexander menjadi orang yang sangat-sangat berpengaruh dalam pelayanan di Roma pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang yang dekat dengan salib dan merasakan darah Yesus, dia pasti berdampak. Dia pasti berdampak. Dan hidupnya pasti diubahkan. Karena apa? Dia mengimani bahwa Yesus itu hidup. Hari ini hal pertama, Yesus mau membuktikan bahwa dia hidup. Dan karena dia hidup, dia akan terus menyertai akan setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan hari ini, hal yang kedua kita mau belajar bahwa kenapa Yesus harus kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya di Tiberias. Hal kedua di sana dikatakan bahwa Yesus mau mengingatkan kembali murid-murid akan panggilan mereka. Karena ketika Yesus menampakkan diri di sana, mereka sudah kembali ke pekerjaan mereka. Kalau kita boleh melihat Lukas pasal yang ke-24, Bapak Ibu, ayat yang ke-48 di sana dikatakan bahwa kamu adalah saksi. Murid-murid mau diingatkan kembali bahwa kamu itu sudah menyaksikan semua peristiwa ini. Dan kembalilah
pertama Yesus datang dan memanggil para muridnya, di sana dikatakan bahwa mereka dalam keadaan mereka sedang menjala ikan dan melakukan mata pencaharian mereka setiap hari, pekerjaan mereka setiap hari. Dan ketika Yesus bangkit dan dia menampakkan diri, mereka dalam posisi yang masih sama seperti dulu. Sehingga artinya bahwa Yesus mau mengulang momen itu, bahwa dulu yang pernah saya katakan bahwa kamu berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia sampai hari ini masih berlaku. Tidak boleh kamu kembali lagi ke posisi yang semula ketika saya memanggil kalian bahwa kalian adalah penjala ikan sesungguhnya. Tapi Yesus mau katakan bahwa kalian tetap harus ingat bahwa kalian itu adalah penjala-penjala manusia. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat di sini bahwa Yesus kembali mengingatkan para murid-muridnya di sana, dikatakan bahwa kalian harus kembali untuk melakukan tugas pelayanan kalian, tapi tunggu dulu. Makanya momennya nanti tunggu sampai di Kisah Rasul Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa Yesus mengingatkan kembali mereka bahwa kalian akan harus kembali ke panggilan kalian masing-masing. Jangan sampai kalian itu melupakan panggilan kalian. Sehingga kalian itu harus kembali ke panggilan kalian itu dengan melakukan pekerjaan kalian dengan urapan dari Roh Kudus. Kejadian Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 di sana dikatakan bahwa mereka itu akan menjadi saksi sampai ke ujung bumi, tapi ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus yang akan dicurahkan pada saat kejadian Pentakosta. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini kita yang kembali merefleksikan diri kita, kembali kita merenungkan diri kita bahwa apa hari-hari ini yang hilang dari hidup kita. Panggilan kita. Saya juga ketika mempersiapkan ini saya ingat kembali kita pernah sama dengan Pak Budi Arto ya. Yang mengajarkan kita tentang panggilan hidup. Saya juga udah lupa sertifikat saya udah di mana. Padahal itu satu statement yang tentang panggilan hidup saya di situ. Dan saya udah lupa. Waktu itu kalau saya nggak salah ingat, waktu itu panggilan hidup saya itu adalah, waktu itu karena saya masih di kampus, saya mau berdampak kepada anak-anak asrama. Itu intinya. Tapi secara spesifiknya saya udah lupa. Kalau udah lupa berarti nggak pernah saya lakukan. Jadi hari-hari ini panggilan hidup kita diingatkan kembali sama Tuhan. Dengan kebangkitan dan juga cara dia menampakkan diri kepada kita, dia mau ingatkan kembali kita bahwa kembalilah, ingatlah akan panggilanmu. Kita nggak dipanggil lagi sama seperti mereka, murid-murid pada zaman itu. Kita tidak dipanggil dalam kondisi waktu itu. Kita dipanggil hari-hari ini dengan keadaan kita hari ini. Kita di mana tempat kita ada bekerja dan melayani, itulah lingkungan pelayanan kita. Sehingga dikatakan bahwa panggilanmu di lingkungan pelayananmu atau pekerjaanmu, bidangmu, apakah sampai hari ini kita masih lakukan? Apakah kita masih menjalani itu semua? Nah itu menjadi pertanyaan juga buat kita semua. Peringatan juga oleh Yesus melalui penampakan dirinya kepada murid-murid pada waktu itu. Dia mengingatkan murid-murid untuk panggilan mereka jangan sampai terlupakan. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini Bapak Ibu ada begitu tren yang namanya, ada yang Habib industri, ada pendeta industri juga. Ada ya, ada pendeta industri, ada semua hal dibuat industri Bapak Ibu. Nah hanya tidak salah ya. Saya percaya bahwa Tuhan juga ikut bekerja, turut bekerja dalam segala sesuatu dan untuk bagaimana namanya dikenal oleh banyak orang. Tapi yang menjadi persoalan adalah bahwa ketika segala sesuatu dikondisikan, bahkan ada tindakan permisif di situ, akhirnya kita akan bisa lupa mengenai ini. Bapak Ibu, mengenai yang pendeta industri ini ya, kalau kemarin-kemarin yang selama bulan puasa ya, udah saling perang takjil, perang baju lebaran dan lain sebagainya ya. Ada perang telur pasca dan lain sebagainya. Jadi saya tidak permasalahkan itu Bapak Ibu, tapi ingatlah akan panggilan kita bahwa jangan sampai dengan kita mengkondisikan segala panggilan kita dan akhirnya hal utama yang paling esensi itu kita lupakan. Kita tidak bisa untuk mengkondisikan sesuatu yang
yang esensi itu dan kita gantikan dengan sesuatu yang sifatnya industri dan bisa diterima oleh banyak orang. Itu adalah hal yang sangat-sangat menurut saya hampir sama kayak yang Kristen progresif katakan ya, bahwa ketika orang Kristen membenci dia, yang Kristen progresif itu sebelumnya itu saya lihat kayak pengikut TikToknya itu berapa banyak ya. Tapi ketika udah makin masif dia tampil di YouTube, di podcast dan lain sebagainya, akhirnya banyak yang unfollow, banyak yang udah, ini ajaran macam apa ini. Tapi dari seberang Bapak Ibu, banyak yang follow dia. Karena mereka merasa bahwa ini diterima ini. Makanya kita ketika kita mengkondisikan diri kita untuk diterima oleh banyak orang, hati-hati. Kita hati-hati, apalagi yang kita korbankan adalah hal yang esensi. Hal yang esensi, apalagi sampai kita, hanya saja dia tidak bilang bahwa menyangkal Yesus secara terang-terangan. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ingatlah kembali akan setiap panggilan kita. Jangan sampai kita melupakan panggilan-panggilan kita yang Yesus sudah tetapkan dalam setiap pekerjaan pelayanan kita. Itu hal kedua Bapak Ibu yang boleh Tuhan mau nyatakan kepada murid-murid pada waktu itu mengenai penampakan dirinya kepada murid-murid yang ada di Danau Tiberias. Dan hal yang ketiga Bapak Ibu kita boleh melihat di situ dikatakan di ayat yang ada ayat yang kelima ya Bapak Ibu. Di sana dikatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan kepada kita bahwa ketika mereka mengatakan bahwa kami tidak ada lauk pauk, kami sudah bekerja sepanjang malam. Bayangkan orang yang ahli di dunia lautan ya, di dunia penangkapan ikan, dan mereka bekerja sepanjang malam dan tidak dapat apa-apa. Mereka bekerja sepanjang malam tidak dapat apa-apa. Di sana Yesus hadir di sana. Makanya hal ketiga kita mau lihat di sana bahwa bukti bahwa Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, dikatakan di sana bahwa Yesus itu hadir dalam setiap pergumulan kita. Yesus hadir di tengah-tengah pergumulan kita. Di sana mereka sedang tidak mendapatkan apa-apa. Mereka sedang tidak ada apa-apa. Tapi di sana Yesus hadir. Yesus hadir di tengah pergumulan mereka. Makanya di sana dikatakan bahwa ayat yang ke-6 Yesus bilang bahwa tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Dan juga nanti dia katakan kepada kita, kepada murid-murid bahwa marilah dan sarapanlah. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa di tengah segala merasa kehilangan tujuan arah hidup mereka, bahkan mereka kembali ke pekerjaan mereka, tapi mereka seolah-olah gagal, mereka sudah tidak bisa berbuat sesuatu karena tangkapan tidak ada. Yesus hadir di sana dan menjawab segala pergumulan mereka. Tebarkanlah jalamu di sisi kanan, maka kamu akan memperoleh. Ini berkaitan dengan hal pertama bahwa Allah itu hidup. Karena dia hidup, dia hadir dalam setiap pergumulan kita. Hari-hari ini Bapak Ibu, apa pergumulan kita yang kita seolah-olah merasa sendirian? Apa pergumulan kita yang membuat kita seolah-olah tidak bisa lagi, dan bahkan kita mungkin sampai di titik di mana kita berkata bahwa Tuhan itu tidak adil buat saya. Tuhan itu tidak ada buat saya. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini hal ketiga boleh Tuhan nyatakan buat kita bahwa Yesus hadir di tengah-tengah pergumulan kita. Di tengah-tengah pergumulan kita Bapak Ibu. Jadi jangan takut. Marilah jalan bersama dengan Yesus sama seperti Simon dari Kirene. Simon dari Kirene, saya nggak tahu beratnya salib itu berapa ya. Tapi saya percaya bahwa di sepanjang jalan Via Dolorosa setidaknya ada 14 kali titik pemberhentian. Dan Simon orang Kirene membantu Yesus di titik yang ke-7. Sepanjang perjalanan menuju ke Golgota. Dengan pergumulan yang berat ada di pundaknya, dia boleh memikul salib itu. Dan dia sampai ke titik yang paling tertinggi di mana Yesus harus dipakukan dan digantung di sana.
Dan satu hal yang pasti, Simon Kirene tidak mungkin dia berjalan sesuai dengan keinginannya dia. Karena dia jalan, Yesus ditarik di depan, dia jalan mengikuti jejak Yesus. Dia pikul salib tapi dia tidak jalan di jalan lain. Dia pikul salib mengikuti tapak kaki Yesus yang mungkin berdarah. Kalau kita lihat ya di proses film-film dan lain sebagainya, kita lihat bahwa Yesus berjalan dan tapak kakinya itu meninggalkan bekas darah di situ. Dan saya percaya Simon orang Kirene dengan salib yang begitu berat, dia taruh di pundaknya dan tidak mungkin dia berjalan dengan kepala tegak begini Bapak Ibu. Karena begitu berat salib itu dan mungkin dia berjalan dengan tertatih-tatih dan dia hanya melihat jejak Yesus. Dan sampailah mereka ke puncak Bukit Golgota dan di sana Yesus disalib. Artinya Bapak Ibu bahwa ada salib yang kita pikul, ada pergumulan yang harus kita jalani, ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi dalam setiap kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa ketika kita pikul beban kita itu, ketika kita jalani setiap persoalan itu dengan berjalan mengikuti jejak Yesus, percayalah kita pasti akan ditolong Tuhan. Kita pasti akan ditolong Tuhan, bahkan kita juga akan mengalami kemenangan-kemenangan bersama dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hal ketiga di sini bahwa kebangkitan Yesus menjamin kehadirannya dalam setiap pergumulan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hal yang keempat, hal yang terakhir di sini saya mau katakan kepada kita bahwa berdasarkan kisah Yohanes pasal 21 di sana saya boleh simpulkan hal yang keempat di sini dikatakan bahwa kehadiran Yesus itu membawa solusi. Dia hadir dalam pergumulan dan memberikan solusi buat kita semua. Memberikan solusi pada hari itu dengan murid-muridnya mendapatkan tangkapan yang begitu banyak ya. Dikatakan di sana bahwa di Yohanes pasal 21 ayat yang ke-11 di sana dikatakan bahwa ketika Simon Petrus melihat dan mendengar bahwa Yesus menyuruh untuk melemparkan jala ke kanan dan dia tidak pakai pikir panjang dan dia melakukan itu Bapak Ibu. Di sana dikatakan bahwa mereka mendapatkan ikan yang besar-besar dan jumlahnya 153 ekor banyak. Dan sungguh pun begitu jala itu tidak koyak. Artinya apa Bapak Ibu bahwa ada orang yang mengartikan 153 dengan angka orang Ibrani. Bahwa itu adalah angka yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang esa dan Allah yang berdaulat. Artinya apa Bapak Ibu bahwa di sana Yesus bukan hanya hadir dalam pergumulan kita tapi ada solusi yang dia kerjakan buat setiap kita. Ada solusi, ada jawaban-jawaban doa dalam setiap kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau hari ini firman Tuhan boleh datang kepada kita hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, lewat Rasul Yohanes pasal yang ke-21 mengenai Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ada 4 hal boleh kita pelajari di sana bahwa jangan lagi ragu akan Yesus. Yesus adalah Yesus yang hidup, Allah yang hidup yang akan terus menolong setiap kehidupan kita. Dan ketika dia menampakkan diri di sana ada maksudnya. Dia mau mengingatkan kembali kita akan setiap panggilan kita. Jangan sampai panggilan kita sudah mulai terlupakan oleh hal-hal dunia ini yang membuatnya menjadi samar-samar. Kita udah tidak lagi melihat tujuan kita dipanggil menjadi orang Kristen itu seperti apa. Tapi marilah kita kembali dengan kebangkitan Yesus dan Yesus menampakkan diri itu. Mau mengingatkan kembali kita bahwa panggilan itu harus tetap dijalankan selama kita masih ada di dunia ini. Dan percayalah ketika panggilan hidup itu dijalankan, di sana mungkin ada pergumulan, ada tantangan, ada cobaan yang harus kita hadapi. Tapi percayalah bahwa Yesus hadir di tengah-tengah segala pergumulan kita. Ketika dia hadir di tengah-tengah pergumulan kita, Yesus juga memberikan solusi bagi setiap pergumulan kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang para pemusik. Bapak Ibu saya ajak kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian mengiringmu seumur hidup.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan telah datang kepada kita semua. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus yang akan terus bekerja dalam setiap hati kita untuk meresponi bagaimana Yesus sudah bangkit. Bahkan dia bukan hanya bangkit, tapi dia menampakkan diri. Dan hari ini adalah hari ke-15 dia ada di dunia ini ketika dia bangkit. Setelah dia bangkit, hari ke-15, di momen dia menyatakan diri terus menerus sampai nantinya akan dia terangkat ke sorga. Marilah kita boleh responi ini semua, bahwa dalam pengiringan kita akan Tuhan, tetaplah andalkan Tuhan. Tetap yakini bahwa Tuhan Allah yang hidup itu, jangan ragu lagi. Mungkin ada begitu banyak ajaran yang akan datang kepada kita dengan logika-logika yang iya ya masuk akal. Ini lebih masuk akal, ini lebih masuk akal. Tapi percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan yang masuk akal, dia bukanlah Tuhan. Tuhan yang bisa dipikirkan, Tuhan yang bisa masuk ke dalam logika kita yang kecil ini, dia bukanlah Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang irasional. Dia adalah Allah yang tidak bisa terpikirkan. Untuk itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita terus teguh bersama Tuhan. Dan biarlah hidup kita dipakai untuk memuliakan Tuhan dalam pengiringan kita akan Dia. Puji Tuhan. Kekuatan di jiwaku. Haleluya Yesus. Sama-sama kita nyanyikan pujian. Haleluya Yesus. Seumur hidupku, haleluya, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan, merasakan hadirat. Haleluya. Tersungkur. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Amin Tuhan. Takkan ku
Haleluya. Mari Bapak Ibu sejenak kita boleh berkata-kata di hadapan Tuhan. Mengucap syukur buat setiap perbuatan yang dahsyat. Bahkan Dia adalah Allah yang bukan hanya mati tapi Dia bangkit. Bahkan supaya membuat kita yakin bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Dia menampakkan diri. Saya tidak tahu bagaimana Dia menyatakan diri buat masing-masing kita yang hadir pada hari ini. Tapi percayalah, Dia menampakkan diri hanya menyatakan kekuasaannya, bahwa Dia adalah Allah yang sudah tidak terbatas, seperti Yesus yang hidup dalam tubuhnya sebagai manusia. Tapi Dia adalah Allah yang tidak terbatas, yang bisa hadir di mana saja, bahkan akan terus menyertaikan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Bahkan hanya kami ini, Tuhan rela berbuat segalanya buat kami. Bahkan Engkau rela tergantung hampir 6 jam Engkau sendirian di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Engkau buka jalan bagi setiap kami untuk boleh datang sesuka hati kami, memanggil Engkau Bapa. Dan kami sudah tidak ada lagi pembatas yang menghalangi kami, bahwa hanya orang-orang tertentu yang boleh mewakili kami datang menghampiri Engkau. Tapi hari ini bukti Engkau mati menghancurkan segala pembatas-pembatas itu, dan tidak ada lagi yang akan menghalangi kami datang memanggil Engkau Bapa. Dan dengan masing-masing cara kami boleh menghampiri Engkau Tuhan. Terima kasih buat penerimaan-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Dan kalau segala sesuatu telah Tuhan buat kami, berbeda dengan Taurat perjanjian lama, bahwa kami harus berbuat dulu baru kami boleh mendapatkan sesuatu. Tapi hari ini Tuhan menjadi dasarnya. Tuhan telah berbuat lebih dulu, maka kami juga akan berbuat seperti apa yang Tuhan buat. Terima kasih Tuhan Yesus buat pegangan yang luar biasa bagi setiap kami. Untuk kami boleh dengan kepala tegak menjalani hidup kami setiap hari, bahwa ada Tuhan yang bangkit menampakkan diri, menyatakan Allah yang hidup, menolong kami di setiap panggilan kami, di setiap pergumulan kami. Ada solusi, ada jawaban doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Dan hamba percaya Tuhan Yesus Engkau terus berbicara bagi setiap kami, sehingga kami mampu untuk melakukannya hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan menerima firman Tuhan, dan kami siap untuk melakukan.